ada yang mengenal Canva, tapi kalau yang belum mungkin mendapatkan ilmu yang baru. Mudah-mudahan ilmu yang nantinya akan diberikan oleh Bu Widi ini akan membawa manfaat yang besar bagi Bapak Ibu. Ya, walaupun sedikit tapi membawa sesuatu yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini masih berjumlah 40, mudah-mudahan selanjutnya masih banyak lagi yang datang. Nah, untuk kegiatan hari ini juga sebenarnya kegiatan MGMP ya, yang dilaksanakan oleh JS2 DKI, Jakarta Selatan 2. Alhamdulillah sudah dipenuhi oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam MGMP Ekonomi Jakarta Selatan 1 dan Jakarta Selatan 2, dan juga tergabung Bapak Ibu yang berada di luar daerah. Tadi yang di awal ada Bapak Jarwan yang dari Sulawesi, ya, jadi cukup jauh, tapi beliau sudah lebih awal datang ke sini. Alhamdulillah, selamat datang Pak Jarwan. Kemudian ada Pak Dayat ya, kayaknya ada Pak Dayat nih. Kemudian ada Pak Kasmadi, Pak Iwan, Pak Rio, dan Pak Kiswo. Nah, baik, untuk kegiatan kali ini kita langsung saja dengan pembukaan ya acara Ramah Tamah. Kita lihat acaranya tadi, acara Ramah Tamah sudah kita lakukan di awal, sudah menggunakan waktu 10 menit. Kemudian acara selanjutnya adalah acara pembukaan yang akan diberikan oleh Bapak Kasmadi. Untuk itu kepada Bapak Kasmadi sebagai Ketua MGMP DKI Jakarta, waktu kami persilahkan. Suaranya masih di-mute ya, Pak? Ya, masih di-mute. Ya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah kedengaran, Pak? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa ba'du. Yang terhormat teman-teman di kepengurusan MGMP baik DKI maupun di wilayah. Salam jumpa kembali meskipun tatap maya. Bapak Ibu guru ekonomi, narasumber, Ibu atau Mbak ya manggilnya? Boleh Ibu, boleh Mbak. Enakan Mbak ya, Mbak Widiani Nurmalasari dari perwakilan Canva ya. Ya, alhamdulillah kita bisa bersyukur bahwa meskipun tatap maya sebagai sarana untuk bersilaturahimnya, menambah pengalaman belajar, karena memang sejatinya guru itu adalah pembelajar. Wajarlah kalau pada siang ini kita ya memperluas kemampuan kita dalam menunjang profesi kita sebagai guru, itu pertama. Kedua, bahwa kegiatan seperti ini sebenarnya layak untuk selalu dikembang dan ditumbuh kembangkan gitu, tidak saja hanya pada Canva tetapi pada alternatif-alternatif lain sehingga kita menjadi kaya. Dengan begitu pembelajaran di kelas itu akan lebih bervariasi, inovatif, kemudian juga interaktif. Kalau itu bisa terus secara konsisten dilakukan oleh kita, mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi gagap ya menghadapi suasana seperti ini gitu. Bapak Ibu, ada kemungkinan PJJ ini mungkin akan menjadi sebuah proses pembelajaran yang permanen ke depan, karena wacana yang dikembangkan oleh kementerian seperti itu. Bisa jadi nanti ke depan Bapak Ibu akan dituntut lebih berat lagi pada kondisi yang
sebenarnya bukan lagi pandemi, tetapi PJJ akan dipertahankan seperti ini. Gitu. Nanti sekolah bukan lagi sebagai sebuah pertemuan rutinitas setiap hari, tetapi mungkin terjadwal. Artinya sekolah hanya untuk tempat berkonsultasi nantinya, ya bukan lagi tempat belajar seperti ruang-ruang kelas sekarang yang konservatif gitu ya, tradisional, bertemu muka di ruang kotak. Coba Bapak Ibu, kita dari kecil nih, dari PAUD sampai kita ngajar, kita terkungkung di ruang kotak yang akhirnya kita mengkotak-kotakan semua manusia gitu ya. Padahal kita diciptakan bukan seperti itu. Nah, ini kreativitas itulah yang dituntut nantinya ketika PJJ ini akan dipermanenkan. Kalau ini tidak bisa kita antisipasi, bisa jadi kita akan tersingkir. Karena tanda-tanda itu sudah mulai sekarang. Teman-teman di Indonesia, guru tidak lagi diangkat seperti kita-kita yang PNS. Ya, walaupun namanya ASN, tapi paradigmanya berubah, tidak lagi PNS seperti yang kita jalani ya. ASN sudah bukan lagi seperti itu. Jadi ke depan juga begitu. Beberapa diskusi yang saya ikuti dengan pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan gitu, ini akan dipermanenkan. Kalau ini dipermanenkan, maka yang harus kita antisipasi adalah kemampuan kita dalam mengelola kelas secara tatap maya itu. Kemudian kita juga harus siap, tidak bisa bertemu muka secara rutin dengan siswa seperti yang kita harapkan. Nah, Canva ini saya pikir salah satu alternatif yang bisa kita perluas kemampuan kita untuk menghadapi hal-hal kondisi yang seperti ini. Mungkin apalagi ada wacana juga kita pensiun di umur 65. Ya. Sudah sedang digodok oleh DPR, kemudian pegawai infonya dari Pak Rio itu akan pensiun di usia 60 tahun. Kita bisa bayangkan 65 tahun ya, ngajar di lantai 4 ya, udah pakai tongkat, ngajar jam ketiga sampai atas sudah jam keempat ya. Ya, ini bisa jadi salah satu mungkin alternatif yang bisa mungkin dipertimbangkan oleh pemerintah. Jadi ada tren yang akan baru, teman-teman harus siap, termasuk saya gitu ya. Mulai dari usia pensiun, sistem belajar yang akan berubah, kemudian kurikulum yang juga kemungkinan akan berubah. Pak Rio sudah menjadi bagian di dalamnya, saya belum, tetapi saya sudah membaca struktur kurikulumnya seperti itu. Ini juga harus jangan kaget nanti teman-teman kalau nanti di kelas 10 tidak lagi ada pelajaran ekonomi gitu ya. Ini luar biasa banget nih perubahannya. Ya 2-3 tahun ke depan akan bisa kita lihat seperti apa kondisinya. Saya kira itu, selamat belajar teman-teman. Saya juga akan belajar, tapi saya belum download nih Canva-nya. Bu Emi, ya nanti saya download sambil ngikutin. Saya juga harus belajar. Makasih untuk Canva dan teman-teman di Canva. Makasih juga untuk teman-teman guru bukan saja di Jakarta. Sengaja ya saya share nih Bu Emi, saya tanpa izin lagi sama Bu Emi dan teman-teman di pengurus JS2, saya share di Guru Ekonomi Indonesia. Jadi makanya kalau tidak heran kalau ada beberapa teman-teman dari pelosok Nusantara ikut gabung. Nanti teman-teman yang di pelosok Nusantara sebentar lagi November kami juga akan mengadakan kegiatan, silakan nanti ikut gabung juga. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasmadi sudah memberikan pengarahan, di mana dalam pengarahannya tadi meminta kita supaya tidak gagap dalam menghadapi teknologi. Kemudian ada wacana bahwa ada kemungkinan kita tidak lagi menemui kelas yang nyata, tapi kita berhadapan dengan kelas virtual, ya gitu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya, karena tuan rumahnya adalah JS2, kita minta Pak Kiswo Handoko untuk memberikan sepatah dua patah kata dari MGMP JS
Ekonomi JS2. Silakan Pak Kiswo. Baik, terima kasih Ibu Emi. Mohon izin Bapak Ketua MGMP DKI, Bapak Kasmadi, dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP DKI, Bapak Kasmadi MPD, yang terhormat Ketua MGMP Wilayah JS1, Ibu Farida Etik MPD, yang terhormat Ibu narasumber yaitu Ibu Widiani Nurmalasari SSI dari founder guruyober.id. Kemudian yang terhormat para ketua MGMP wilayah baik wilayah DKI Jakarta, JS1, JS2, kemudian JT1 dan seterusnya. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru ekonomi wilayah DKI dan wilayah lain yang ada di Indonesia ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa bertemu melalui layar virtual di dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu ada kegiatan Kanva Edu di mana acara ini cukup bagus, yaitu mengawal guru kreatif dan inovatif. Kami dari wilayah JS2 mewakili para pengurus wilayah JS2 dan Ibu Etik yaitu yang mewakili dari wilayah JS1 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu atas partisipasi dalam kegiatan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik, membawa manfaat untuk kita semuanya, untuk anak didik kita, di mana pada saat ini era yang luar biasa, kelas tidak hanya di dalam ruangan yang terbatas 8x8 dan sebagainya, tetapi ruangan kelas yang luar biasa luasnya. Ada di rumah, ada di sekolah, ada di ruang-ruang lain, merupakan ruang belajar untuk kita semuanya dan untuk anak-anak didik kita. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar di seluruh ruangan yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya di rumahnya, tapi bisa di sekolah, bisa di tempat yang lain. Bapak Ibu yang kami banggakan, mungkin tidak bisa berpanjang kata, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak pada Bapak Ibu semuanya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dukungan moral maupun materi dalam kegiatan acara ini. Semoga anak-anak didik kita membawa manfaat untuk ini semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiswo atas sambutannya. Ya, mungkin saya nanti nggak ngalami ya yang dijelaskan Pak Kasmadi dan Pak Kiswo karena tahun depan udah pensiun nih. Iya, baik teman-teman. Mungkin udah siap yang sudah install Canva Edu-nya. Bu Emi, Ya. Bu Emi pensiun bulan apa Bu Emi? Tahun depan Pak, bulan Mei. Bulan Mei. Rencananya Januari kebijakan usia 65 tahun pensiun Ya keluar. Allah, berarti nggak boleh pensiun tuh. Padahal udah pengen pensiun, Pak. Ya, baik ya, teman-teman, Bapak Ibu guru yang hebat. Oke, kita lanjut dengan materi. Atau Bu Farida mau memberikan sedikit pengarahan karena ada dari JS2 juga, JS1 juga. Silakan Bu Farida. Ya, terima kasih Bu Emi. Sebentar Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP DKI Jakarta, Bapak Kasmadi MM. Yang saya hormati Ketua MGMP Jaksel 2, Bapak Kiswo Handoko.
Yang saya hormati Ibu Widya Narsum dari Kanva ya Bu Emi ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan Kanva Edu mengawal guru kreatif dan inovatif. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersyukur Bu Emi, mungkin barangkali hari ini sempat ada undangan yang sangat kreatif menurut saya, mengawali dari kegiatan MGMP di Jaksel. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti undangan hari ini acara yang bagus, di mana nanti selanjutnya juga DS1 insya Allah mau adakan kegiatan juga, di mana kegiatan ini kita akan pilih waktu yang tepat karena masih sibuk banget gitu. Insya Allah Bu Emi kita bergandeng tangan tetap bagaimana membekali Bapak Ibu guru di era digitalisasi ini menjadi guru-guru yang patut dan mumpuni untuk penggunaan IT yang sangat berkembang saat ini, di mana diperlukan di masa pandemi Bu Emi. Nah harapan saya mungkin saya ingin juga mungkin kepada Ketua MGMP wilayah lain melalui mungkin Pak Kasmadi, kegiatan yang sudah kita inginkan rupanya Pak Kasmadi sudah menyiapkan, yaitu Alibaba tadi. Itu mari Bapak Ibu kita semuanya jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Itu bahwa semuanya ini akan membekali kita untuk menuju keterampilan kompetensi yang lebih bagus dari sebelumnya. Insya Allah semuanya kegiatan yang kita ikuti, harapan saya dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh panitia JS2 ini membawa manfaat yang besar, yang baik buat Bapak Ibu guru semua. Amin. Terima kasih, itu saja Bu Emi, nanti mungkin waktunya habis, nanti bisa dilanjut untuk materi. Selamat dan sukses tim panitia JS1 yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi lagi di kegiatan-kegiatan MGMP selanjutnya. Itu saja Bu Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Iya, baik teman-teman, waktunya kita buat belajar. Silakan Pak Dio, di sini ada Pak Dio. Pak Dio tolong di-share tertibnya supaya kita enak di dalam melakukan kegiatan belajar bersama. Tapi santai aja ya Bapak Ibu, kalau nanti memang ada yang diperlukan silakan. Sebentar kita lihatkan tertibnya dulu ya. Silakan Pak Dio, silakan dibaca tertibnya Pak. Berikut Halo, saya Pak Dio. bacakan, ya Bu Emi. Berikut saya bacakan daripada tata tertib webinar Kanva Edu mengawal guru kreatif dan edukatif. Yang pertama, peserta masuk Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom yang sudah diberikan. Yang keempat, peserta menonaktifkan suara ketika pemateri sedang menjelaskan, kecuali ketika ada pertanyaan yang harus dijawab dari pemateri. Kelima, peserta merename nama dengan format nama instansi _ nama lengkap. Keenam, peserta mengisi link absensi yang sudah di-share di kolom chat Zoom ini. Ketujuh, peserta mengikuti webinar ini sampai acara selesai. Dan terakhir, peserta diperbolehkan bertanya di akhir penyampaian materi. Seperti itu, Bu Eni. Terima kasih Pak Dio sudah membacakan tertibnya. Baik, kita langsung saja perkenalan dengan pemberi materi kita hari ini, yaitu sering dipanggil Mbak Idi ya, Ibu Widiani Komalasari SSI. Ibu Widiani, tolong Pak Dio dibacakan. Terima kasih Bu Emi. Iya, sebentar ya Mbak Widi. Pak Dio tolong dibacakan dulu bionya sebentar Pak Dio.
Nah, Bu Widya Nurmalasari SSI ini beliau sebagai founder guruyoutuber.id dan juga founder Jago Desain Canva dan juga founder Gerakan Guru Menulis. Jadi hebat-hebat ya. Prestasinya Masya Allah, Bu Widyani Nurmalasari. Iya, makasih Pak Dio. Jadi ini kegiatannya Bu Widyani yang kita sering panggil dengan Bu Idi. Beliau memang sangat aktif di dalam kegiatan terutama buat guru-guru nih Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan Bu Idi, nanti Bu Idi sendiri yang menjelaskan. Silakan Bu Idi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Emi. Aku agak speechless sebenarnya hari ini ngisi di sini. Pertama, kenapa? Aku baru masuk aja tadi udah ngedengerin, wah keren-keren nih gurunya gitu. Terutama Pak Kasmadi ya, itu luar biasa banget. Dan kebetulan banget Pak Kasmadi, aku nanti mau bikin kegiatan. Jadi dari channel YouTube guruyoutuber.id itu kan sudah alhamdulillah sudah monetis ya. Dan insya Allah itu nanti seluruh penghasilan dari monetisasi YouTube itu mau kita sumbangkan buat ini kayak bantuan dana untuk modal usaha guru-guru, terutama guru-guru gitu. Kenapa harus guru? Saya berpikir gini, saya tuh terinspirasi dari guru-guru saya saat saya diajar dulu ya, saat saya masih murid. Saya melihat guru saya tuh guru-guru yang luar biasa banget gitu. Luar biasanya apa? Dari ilmu agamanya mereka bagus, ilmu dunianya bagus, ilmu bisnisnya juga bagus gitu. Jadi tuh guru-guru saya itu kalau sedekah itu sedekahnya gila-gilaan luar biasa. Semua murid yang pengen kuliah, yang nggak mampu, itu dibantu. Satu sekolahan, satu guru-guru sekolahan itu ngebantu gimana caranya anak-anak ini bisa daftar kuliah, diarahin mau kuliah kemana, kayak gitu. Dan mereka tuh ngomong nggak cuma ngomong, ngasih modal juga gitu. Makanya saya terinspirasi dari guru-guru saya, besok kalau saya jadi guru, saya harus jadi guru yang seperti itu. Dalam artian apa? Saya kerja sebagai guru itu ya ibadah, karena itu adalah ladang amal jariah saya untuk saya di akhirat, menginspirasi murid-murid saya bisa jadi orang yang benar, bisa menemukan hidupnya, bisa keluar dari rantai kemiskinannya, bisa keluar dari rantai kebodohannya, itu kan amal jariah ya. Tapi saya juga harus punya bisnis, buat apa? Biar saya tuh bisa menopang diri saya, biar saya nanti kalau murid saya butuh saya bisa nolong mereka, gitu. Saya terinspirasi dari guru-guru saya yang luar biasa. Cuman setelah saya keluar dan mengajar, saya melihat kenyataannya luar biasa banget ya. Ternyata menjadi guru itu tidak seindah itu gitu. Maksudnya dalam artian banyak ya ternyata guru-guru itu yang gajinya itu kecil ya, cuma 300, 400. Dan yang bikin saya sedih itu mereka stay gitu loh, stay menikmati di situ. Tidak mau keluar dari zona itu untuk ayo dong kita bisnis dong, ayo dong ini, nggak cuma ngajar aja gitu loh. Karena aku ngelihat temen aku sendiri, dia juga PNS, gajinya cuma 1 juta, udah kepotong macem-macem utang, dan dia menikmati itu gitu. Dalam artian nggak ke sekolah gara-gara alasannya nggak punya bensin kayak gitu. Itu kan miris banget gitu buat saya gitu. Nah aku senang banget hari ini ketemu sama Pak Kasmadi. Mungkin suatu saat kita bisa kerja sama bareng. Mungkin Pak Kasmadi mau ngisi di tempat saya. Boleh. Tuh. Tapi gratis loh Pak, karena yang diajar itu guru-guru. Jangan itulah. Ya memang wajib. Kebetulan saya aktif di IG juga. Ya memang saya tidak pernah mau mengharapkan sesuatu yang seperti itu. Jadi iya gitu. Teman-teman juga di ekonomi di MGP memberikan ilmunya dari kita untuk kita dan gratis. Ya Bu Farida? Iya. Betul Pak. Saya lihat guru-guru ekonomi di sini tuh luar biasa. Maksudnya berpikirnya, saya lihatnya tuh tadi awal tuh, wah pola berpikirnya ternyata udah ke bisnis ya gitu. Karena jarang banget ada guru yang berpikir sampai ke situ gitu. Sedangkan guru-guru saya zaman dulu tuh, beliau tuh yang diomongin tuh udah bisnis, nanti kalau udah punya duit diginiin, udah punya uang nanti diinvestasikan ke sini.
Nah itu saya bersyukurnya saya dididik dengan guru-guru yang ngerti manajemen ekonomi gitu, manajemen keuangan gitu. Semua orang tuh bisa nyari uang. Yang susah itu manajemen keuangannya. Mau uangnya sebanyak apapun kalau nggak bisa di manajemen ya bakalan habis juga gitu. Nah itu nanti insya Allah salah satu program terbaru saya, Guru Berdaya, saya pingin bikin pelatihan gratis untuk guru-guru biar mereka tuh bisa mandiri, nggak cuman bergantung dari gaji dari negeri ya, maksudnya gaji dari sekolahan atau yang terutama yang honorer sih kalau aku sih. Jadi tuh mereka bisa mandiri dan punya harga diri sebagai seorang guru. Gitu. Gitu ya. Terima kasih banyak banget Bu Emi. Hari ini aku ketemu orang-orang yang luar biasa banget. Oke. Boleh dong tulis di kolom chat ini namanya siapa, terus dari mana, sudah pernah kenal Canva atau belum. Tulis ya di kolom chat. Kalau sudah, tulis sudah. Kalau belum gitu. Boleh tulis di kolom chat dulu. Ya, silakan Bapak Ibu di chat ya. Yang sudah dan yang belum. Tulis sudah gitu aja, belum. Gitu. Oh ya Bu, Bu Emi aku dijadiin co-host ya Bun. Kenapa? Dijadikan co-host. Iya. Iya, siap. Belum jadi co-host soalnya. Oh, belum. Belum. Ya, Mas Dio. Bu Widinya jadikan co-host. Oke, aku agak Biar bisa. speechless. Biar Nanti bisa kalau share. agak rame nggak apa-apa ya. Ya. Anakku kalau jam segini masih pada aktif nih. Ya, dimaklumin deh. Oh, guru mandiri aku baru proses sih. Kemarin tuh baru yang guru mandiri itu ya, guru berdaya itu, saya masih menghubungi Mbak Indari, masih menghubungi Mbak Novi. Jadi nyari pemateri-pemateri yang mau ngisi gratis di tempat saya gitu. Karena memang aku goalnya itu nanti untuk 10 peserta terbaik tuh mau aku kasih modal usaha kayak gitu kan. Wah, mau dong saya kalau gitu. Tapi Ya, nggak seberapa duitnya. Siap bantu Bu Widya. Makasih. Bu nanti bisa ikut ngisi materi tentang itu tadi. Apa namanya? Trading ya. Trading Siap, kelas. Nah itu kan bisa, itu tadi ya. Kita bisa dengan sharing-sharing itu baru bisa selling-selling. Sedekah dulu, nanti rezekinya pasti banyak yang datang kayak gitu. Oke, sudah. Oke, aku stop video ya. HP-ku panas nih. Tadi aku mau menyampaikan apa ya? Oh ya, tadi aku ralat dikit ya. Saya bukan dari Canva, jadi saya mandiri. Kebetulan saya suka banget belajar. Belajar. Ya, saya founder dari Jago Desain Canva. Kebetulan saya suka belajar dan sekarang saya lagi belajar yang baru lagi. Belajar tentang ini. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu ya, Bapak Ibu guru. Ini Google Book itu loh, Bun. Iya, Google Book. Nah, itu aku lagi belajar itu. Kan kalau guru-guru itu kan pasti pada suka nulis ya. Nah, aku pengen belajar itu terus mau tak ajarin biar nanti teman-teman guru bisa juga dapat income pasif dari situ. Amin. Tuh, oke, gitu. Sekarang kita buka. Oke, pertama, Canva itu bisa dibuka lewat Google atau lewat Play Store ya. Oh ya, teman-teman nanti kalau aku agak kecepetan bisa dicolek ya. Oke, di Play Store. Kalau di Play Store diketik aja di sini Canva. Nah, Canva. Silahkan nanti di-download yang paling atas. Ini langsung dipraktekin ya Bu? Nggak apa-apa, ini step by step aja. Kalau mau langsung dipraktekin boleh, tapi paling nggak minimal kita udah bisa downloadnya dulu. Sama ngerti fitur-fiturnya. Oke, ini sudah ya. Kalau yang tidak, misalnya handphonenya udah penuh nih, nggak bisa diisi macam-macam lagi. Buka aja lewat Google. Browser. Sekarang tuh guru udah nggak ada PNS ya? Atau memang PPG semua? PNS semua. Enggak, kan yang terbaru kan. Oh. Mulai tahun ini PPG, Mbak. Oh, mungkin tahun depan ya. Ya, mulai tahun ini PPG.
Mulai PPK. tahun ini PPG. Iya. Ya Tahun PPK-nya. berikutnya Ya kayaknya kalau di DKI udah seperti itu. oh nggak ada PNS lah berarti ya. Yes, kalau keadaannya seperti itu tuh kayaknya memang harus ini ya. Guru-guru tuh memang juga harus mau belajar bisnis ya akhirnya ya. Betul, Oke. betul. Nah, itu nanti bisa jadi program kita ke depannya ya. Oke, silahkan nanti ini ketampilan Canva di HP ya. Jadi Canva itu bisa dibuka di HP sama di laptop. Dan kebetulan laptop saya kalau pakai yang punya saya tuh malas ya, lemot banget. Jadi hari ini saya menjelaskannya pakai handphone saja. Nah, ini tampilan yang di Chrome. Enaknya kalau di Chrome itu kita maaf ya, salah share screen dulu. Kalau di Chrome bisa kita rubah jadi model desktop. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman diklik yang bagian titik 3 kanan atas ini. Terus diganti menjadi situs desktop. Ini ya, situs desktop. Nah, hari ini aku mau ngapain? Sebelum kita untuk prakteknya, jadi kita masuk dulu ya ke Canva-nya, sign up dulu. Ini udah pada sign up kan ya? Nah, kalau bisa teman-teman pakai Canva, pakai akun pembelajar. Akun belajar yang dikasih pemerintah. Nah, gimana caranya biar nanti dia bisa jadi Canva Edu? Silahkan teman-teman nanti klik yang kanan atas. Ya, kanan atas itu. Oke. Jadi nanti diklik yang bagian ini, profil. Terus dipilih pengaturan akun. Yang ini ya, pengaturan akun. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendaftarkan ke Canva Edu, Canva Pendidikan, silahkan nanti di sini, di bawahnya ini dipilih untuk, bentar, yang paling atas ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk sebagai guru. Terus di sini nanti ada pilihan penagihan dan tim. Teman-teman pilih. Nah, nanti silahkan teman-teman daftar sekarang. Daftar sekarang secara gratis. Ya, nanti diikutin aja alurnya. Kalau sudah, oh ya nanti ada dokumen yang harus diupload. Teman-teman bisa mengirim dokumen ini. Misalnya, pokoknya dokumen yang menunjukkan kalau teman-teman itu adalah guru. Misalnya sertifikat pendidik atau SK pengangkatan guru. Yang jelas itu harus menunjukkan kalau teman-teman adalah seorang pendidik. Nanti diikuti alurnya. Diikuti alurnya. Mana ini aku ya? Hilang. Maaf, putus-putus. Sebentar. Kemana ya? Bu Emi bisa minta tolong aku di ini dulu, di stop share-nya dulu. Ini pulpen aku ini error. Maaf ya, pulpen aku error. Sebentar. Oke, udah. Makasih. HP-nya kepanasan. Oke, tadi gimana? Ada yang nanya tadi? Minta diulang? Ya. Oke, silahkan nanti teman-teman buka Canva-nya. Bisa lewat HP atau lewat laptop. Nanti diklik aja yang bagian kanan ini. Jangan lupa kalau di HP itu pilihnya ini ya, mode desktop ya. Itu di nggak sini kelihatan yang titik 3 ya? Iya, yang titik 3. Oh iya. Yang titik 3 ini, yang ini dipilih mode desktop.
Diklik terus pilih mode situs desktop. Situs desktop. Oh, nggak ada ya? Bu, halo Bu, kalau saya yang Bu, saya tadi download aplikasi Bu. Yang mana nih? Bagaimana caranya nih? Oh, Saya kalau download yang di aplikasi itu nggak bisa, nanti bukanya lewat laptop ya. Yang di Bu, maksud saya yang di Android Bu. Saya coba download di aplikasi di Android, saya langsung ada ada tulisan Canva. Jadi kalau saya tulis Canva, saya langsung masuk. Kayak itu yang kita share tadi Bu. Yang ini ya, yang mana, yang Play Store? Iya, yang di Play Store Bu. Coba kita buka, kita punya Bu yang di Play Store Bu. Canva. Oke. Kalau yang di Play Store, kan yang ini ya. Iya, betul. Yang ini kan? Ya. Nah, ini tuh nanti bisa langsung dipakai buat project. Tapi kalau kita mau daftarin ke Canva for Education, itu nanti lewat laptop, kalau enggak lewat browser tadi. Saya tadi Bu, pada saat download itu diminta email, kemudian saya masukkan email yang ID belajar ID saya. Betul. Oh iya, kasih banyak Bu, kasih. Nah, ini kan nanti di sini nih. Di sini ininya menunya. Gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman diaktifkan dulu Canva Edu-nya. Itu biasanya butuh waktu sehari sampai 7 hari. Jadi ditunggu. Terus apa bedanya sih Canva yang sekarang teman-teman punya dengan Canva Edu itu? Sebentar oh ini udah Edu ya. Bedanya pertama, kalau Canva yang biasa itu dia belum premium. Belum bisa menggunakan semua template dan elemen yang ada di sana. Yang kedua, belum bisa misalnya menghapus background, itu belum bisa dipakai. Mengubah ukuran, itu juga nggak bisa dipakai. Atau kita mau nge-save dalam bentuk yang kita pingin, misalnya PowerPoint, PDF, PNG, itu juga nggak bisa dipakai kalau belum premium. Nah, gimana caranya bisa premium? Salah satu caranya adalah menggunakan Canva Edu atau Canva Pendidikan tadi. Jadi nanti prosesnya tadi ya, silahkan teman-teman pilih ke profil, buka di laptopnya, pilih profil, terus pilih pengaturan tim dan pembayaran, yang ini ya. Yang sebelah kiri itu nanti ada tulisan penagihan dan tim ini. Nah ini, terus nanti di atasnya itu ada pilihan, maaf ya. Ada pilihan ini, Canva untuk pendidikan daftar secara gratis. Nah silahkan nanti teman-teman mulai verifikasi sekarang. Nanti masuk guru apa. Nah itu nanti silahkan diproses. Itu ya. Nggak ada ya? Tampilannya beda ya? Ini beda Bun. Kalau ini nanti cuma bisa diakses di laptop atau di Chrome dalam bentuk mode desktop. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa sambil ini ya, sambil kalau masih bingung besok bisa japri saya untuk diskusi misalnya tanya jawab. Ini kita lewatin dulu. Jadi ini awal sebelum teman-teman untuk memulai project kayak gitu. Kalau pengen ngedaftarin ke Canva Pendidikan. Cuman kekurangannya kalau Canva Pendidikan itu dia lemot. Beda dengan Canva Premium. Kalau Canva Premium itu yang kita beli yang 490.000 per bulan per tahun, itu dia aksesnya lebih cepat daripada Canva Edu ini. Gitu. Karena Canva yang punya Canva itu orang Australia ya, cewek masih muda. Dan memang beliau itu memberikan Canva Edu ini sebagai bentuk amal sosial. Hampir 30-40% dari keuntungan dia sumbangin. Itu keren banget. Oke, sekarang kita buka yang di HP ya. Silahkan dibuka yang di HP, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah tulis dong di kolom chat, udah buka gitu. Nanti kalau aku kecepatan, mohon maaf ya, diingetin ya. Belum? Aku lihat di kolom chat. Bu Widi sepertinya bisa menjadi pengguna premium dengan menjadi tim. Jadi cukup satu orang yang menjadi premium lalu dijadikan tim. Bisa. Jadi saya itu ngedaftarin Canva Pendidikan, terus yang lainnya saya masukin ke tim secara gratis, tapi sebetulnya bayar tapi sebetulnya gratis. Maksudnya gini,
saya ngasih pelatihannya itu berbayar, tetapi mereka masuk ke timnya itu gratis. Nah, apa sih bedanya kalau misalnya kita dimasukin ke tim orang? Kalau kita dimasukin ke tim orang sebagai guru, itu enak. Enaknya gini, Say. Murid-murid kita itu bisa kita kasih tugas nih, nanti di sini. Tapi saya belum jarang pakai ya. Ini kan ada pekerjaan kelas. Nah, misalnya kita ketik ini ya, timnya ya. Timnya itu nanti bisa per kelas. Jadi misalnya tim kelas 7A, tim kelas 7B, tim kelas 7C gitu. Nah, di sini nanti ada desain, ada folder, ada template, ada orang, ada grup. Nah, orang itu adalah sebagai tim kita. Nih ya, ini orang-orang yang kita masukkan sebagai tim kita. Masukkan ke sini bisa murid kita. Jadi murid kita dimasukkan ke sini. Itu bisa atau sebagai guru. Nanti bisa dipilih ya, guru atau pelajar. Nah, kalau kita sebagai guru dan kita punya sendiri, misalnya kita punya sendiri ya, enaknya kalau punya sendiri itu kan murid-murid kita bisa suruh ngerjain dengan template yang sama, terus disuruh dikumpulin di sini, disuruh dikumpulin dimasukin ke guru. Nanti ada pilihan mengirim tugas ke guru. Kayak gitu. Jadinya anak-anak tuh nggak usah ngeprint, mereka bisa langsung ngerjain di situ. Misalnya kita ngasih link nih, silahkan dikerjakan ya tugasnya, jangan lupa disalin ulang dulu sebelum dikerjakan. Jadi mereka nanti menyalin ulang, terus mereka kerjakan, tugasnya dikirim ke gurunya. Nah, enaknya di situ. Gitu ya. Paham nggak, Bun, sampai di sini? Apa jangan-jangan aku bahasanya terlalu kurang jelas ya? Boleh ya nanti kalau sambil on ya. Nah, jadi murid-murid kita itu nanti bisa mengirim tugasnya secara langsung. Makanya aku sarankan untuk teman-teman yang punya akun pendidikan, silahkan itu dimanfaatkan, didaftarkan ke Canva Edu tadi. Nanti murid-muridnya bisa didaftarkan, dimasukkan ke tim tadi. Biar apa? Biar besok mereka, kalau kita ngasih tugas, mereka bisa langsung ngerjain tugas di situ. Nah, enaknya lagi, Canva ini dengan Google Classroom gitu ya. Jadi kayak pekerjaan kelas. Nanti tuh silahkan nanti dibikin pekerjaan kelasnya sendiri, kelasnya yang mana, dibikin kelasnya itu kan tim. Kita mau bikin tim tuh juga bisa lebih dari satu kalau pakai Google akun pendidikan gitu. Kalau pakai akun yang punya saya, yang bisnis ini, itu nggak bisa bikin kelas lebih dari satu gitu. Tapi kalau akun pendidikan, kelasnya tuh bisa banyak. Nih, kalau teman-teman lihat, sekarang gini, teman-teman pilih deh menu. Pilih menu ya, maaf ya. Menu yang paling kanan. Sudah? Kalau sudah pilih menu, terus pilih yang paling atas ini. Diklik. Nah, nanti di sini tuh ada timnya nih. Tim Agustus 1 tahun, tim Bahasa Jawa, tim Canva Pro, tim Guru YouTuber, tim Jago Desain, tim Juli, tim berapa. Nah, teman-teman bisa bikin banyak kelas di situ. Mau tim kelas 7, 9A, misalnya 10A, kelas B, 10 itu bisa. Gitu. Karena guru-gurunya semua Diklik jenengan saya sudah dapat, Bu. udah ke Canva Edu. Pekerjaan kelas menu. Kenapa nge-lag ya? Oh, Ibu.
Sebentar, aku lupa password. Karena akun yang ini sama akun pendidikan tuh beda. Main dulu. Aku punya akun tuh banyak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, Bun, kalau misalnya Canva-nya mau aku pakein akun yang beda-beda, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya yang satu dimasukin ke Play Store, yang pakai Canva Play Store. Yang satunya dimasukin di Chrome gitu. Nah, aku biasanya kayak gitu. Sebentar ya. Sambil yang lain nyoba dulu ya. Bu Wit, saya udah sampai daftar Canva pendidikan, udah ngasih sertifikat pendidik juga. Tapi di sini di bawahnya ada nama perusahaan dan alamat penagihan. Berarti itu dikosongin ya? Iya, dikosongin aja. Nah, pas buat tim baru itu bisa kelas ya berarti ya? Bisa. Kelas ya? Jadi kelasnya di nama tim ya? Oke. Ya ampun, aku benar-benar lupa password ini. Harus masuk ke Google dulu, nanti ribet banget. Sedangkan aku aja belum masuk ke ininya. Ke apa? Ini tuh ribet loh Pak nanti. Bentar ya, aku tak masuk ke Google, ke Gmailku dulu. Kita nanti santai aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Santai saja, Bu. Saya tidak bingung, Bu. Soalnya ini tuh oke, aku tak lewat pakai akunnya ini aja. Oke, mana passwordnya? Bikin-bikin sendiri, lupa password sendiri. Kebanyakan password. Saya setuju. Oke. Jadi kalau tampilan Canva yang kita biasa sama akun pendidikan tuh nanti beda. Meskipun aku daftarnya premium, aku tuh nggak bisa bikin tim gitu. Beda kalau kita pakai akun pendidikan, itu tuh nanti bisa bikin tim. Oke, sekarang aku coba dulu. Tadi udah aku daftarin. Kok bisa lupa password gitu ya? Nggak bisa, Pak. Nanti aku sambil nyoba ya ininya ya. Akunnya udah lupa. Coba Pak ini dulu Pak. Di share screen coba aku bantu. Halo? Monggo Pak di share screen Pak. Pak Kasmadi. Sudah? Pak Kasmadi. Nggak nongol, Mbak. Halo? Oh, di share screen di HP nggak bisa ya? Nggak bisa.
Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti aku iniin. Berarti kalau pengawas nggak bisa daftar untuk Canva Edu ya? Pengawas bisa. Pengawas ya? Pengawas bisa kok. Bisa, bisa. Bisa. Kan punya Canva pendidikan. Pengawas itu kan juga pendidik ya. Oke, mohon maaf. Ini aku nggak bisa pakai Canva yang pendidikannya. Teknisnya sebenarnya sama ya Mbak, pendidikan dengan yang premium biasa gitu ya? Tadi nggak bisa bikin tim. Oh gitu. Tuh. Ya, tapi secara teknis sama ya, hanya Secara tidak bisa bikin teknis tim. sama. Bu Cuman Widya bisa pakai akun aku jadiin host ya, biar nanti Bu Widya yang nerangin ya. udah bisa nih, udah bisa nih. Oh bisa. Alhamdulillah nih. Jadi kalau di Kalau di Canva pendidikan ini udah kelihatan ya? Sudah. Nah, itu nanti kita bisa bikin tim. Timnya itu bisa banyak tuh. Nah, caranya itu sebentar, template, Pelan-pelan ya, fitur, Mbak. harga, pekerjaan kelas, pengaturan akun. Aku agak lupa soalnya. Sebentar aku cek dulu ya. Grup. Nah, ini bentar. Oke. Pengelolaan tim. Oke, silahkan nanti teman-teman dibuka Canva pendidikannya. Nanti kan ada 3 pilihan ya di sini ya. Beranda itu isinya adalah semua desain dan template yang mau kita buat. Desain itu berisi desain-desain punya kita yang sudah kita buat. Nah, menu itu yang isinya tadi ada profile, terus ada tim dan lain sebagainya. Misalnya pengaturan akun, itu semuanya lewat menu. Nah, kalau teman-teman mau bikin kelas baru atau grup baru, silahkan nanti teman-teman buka menunya. Menu ini yang paling kanan, ini nomor 1. Yang kedua, buka yang ini. Ini ya, dibuka. Terus, teman-teman pilih pengaturan akun. Ini ya, pengaturan akun. Itu diklik. Nanti di sini ada pilihan akun Anda, detail tim, anggota, grup. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih grup ya, untuk bikin grup baru. Nanti diklik aja buat grup. Ya, nanti dimasukkan tim-timnya siapa aja. Misalnya grupnya CDC 5 misalnya. Nah, ini diklik, terus buat grup. Nanti bisa dipilih teman-temannya siapa aja yang mau dimasukin ke grup itu. Ya, misal administrator atau anggota. Oke, sekarang itu kalau teman-teman mau bikin grup untuk kelasnya. Nah, ini udah ada, nanti tinggal kita masukin undang anggota di grupnya tadi kan ya. Tadi kan kita udah buat grup, nanti ada pilihannya. Di sini ada undang anggota. Nah, nanti siapa aja yang mau dimasukin ke situ, nanti tinggal diundang anggotanya. Nih, tambahkan ya, tambahkan di sini. Misalnya kalau sebagai anggota, ditambahkan di sini sebagai anggota. Kalau administrator, dimasukkan sini sebagai administrator. Administrator itu apa? Nanti dia bisa masukin orang ke tim. Itu administrator. Seperti saya dimasukkan Pak Ambo untuk menjadi administrator di timnya. Itu ya. Jadi kalau siswa, masukin aja di sini siswa. Kalau guru, masukin di bagian atas. Sampai di sini paham ya Pak ya? Nggak kecepatan kan ya? Mau dicoba dulu? Kecepatan Bu, ulangi kembali lagi Bu, pelan-pelan Bu. Cepat sekali Bu. Siap. Oke, jadi tadi kita kan udah buka ya di sini ya. Udah buka Canva-nya. Nah, kalau tampilan awal teman-teman, itu kan nanti seperti ini. Iya nggak? Ya. Nah, nanti ada pilihannya di sini beranda, desain, menu. Terus ada tanda plus di sini. Nah, sekarang teman-teman pilih menu. Menu itu dipakai kalau teman-teman mau bikin tim atau bikin grup. Nah, udah diklik menunya ya.
Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini, tampilan menunya. Selanjutnya, kita ngeklik yang bagian profil. Yang atas itu profil, diklik. Nah, kita bisa masuk kita masuk ke pengaturan akun. Di sini pengaturan akun. Oke, Ya, Bu. sudah? Sudah sampai di sini? Iya, Sudah Bu. pengaturan akun? Iya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada akun Anda. Akun Anda itu nanti kayak namanya siapa, gurunya siapa, terus dia kayak gimana. Pokoknya yang dijelasin mau pakai bahasa Indonesia atau apa itu di akun Anda. Terus kalau kita mau bikin tim, bikin grup, kita bikinnya yang ini ya. Diklik yang grup ini. Sudah? Kok saya punya tim di sini, Bu? Bukan anu ya. Kalau saya ini punya, Bu, pribadi anggota langganan tim riwayat referensi email. Mana ya, Bu ya? Oh, berarti belum diaktifasi Canva Edu-nya. Iya. Ya, untuk mengaktifasi. Jadi kalau kita udah daftar pakai akun Canva Edu, itu belum pakai akun pembelajar, itu belum tentu kita pakai Canva Edu. Jadi harus diaktifasi dulu. Gitu. Apakah pakai email biasa bisa mendaftar ke Canva Edu? Bisa. Selama dia guru dan punya SK guru. Nanti dicoba aja. Banyak yang bisa. Banyak yang coba dan bisa. Ada beberapa juga yang nggak bisa sih. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Bu Widya, maaf, mohon maaf, tanya ya. Beda sama grup? Beda dengan apa? Maaf, Beda putus. Beda tim sama grup. Agak beda. Kalau detail tim, maaf ya, ini aku. Ini kayaknya yang tim dan kelas itu nanti aja. Kenapa? Maaf, suaranya terlalu kecil, Bun, nggak kedengeran. Jadi Mbak Idi, yang penjelasan mengenai tim dan grup ini nanti aja. Kita langsung ke bagaimana untuk menggunakan Canva. Oke, baik. Terima kasih, Bu, sudah diingatkan. Jadi kalau untuk tim ini hanya penjelasan umum aja ya. Silahkan nanti teman-teman daftar dulu ke Canva Pendidikan. Untuk nanti prosesnya, nanti aku jelasin di video tutorialnya. Nah, sekarang untuk penggunaan Canva-nya, silahkan teman-teman buka Canva-nya. Terus kita masuk ke beranda ya. Sudah masuk ke beranda? Nah, di sini itu nanti ada kolom pencarian ya, di sini. Jadi Canva itu untuk apa aja sih? Di sini untuk bisa bikin resume, latar belakang Zoom, terus ini untuk form bertukar pikiran atau mind map sebenarnya kalau ini ya. Kisah Anda, kiriman Instagram, poster, presentasi. Kita mau bikin video pembelajaran lewat Canva bisa, mau bikin desain komik bisa, desain flyer, desain tribun, terus sertifikat, lembar kerja itu bisa dengan Canva. Nah, sekarang kalau kita mau nih, misalnya saya mau bikin lembar kerja, bisa nggak, Bu? Bisa. Tulis aja di sini, diketik lembar kerja. Nah, nanti keluar di sini ya, ada lembar kerja fotosintesis misalnya. Teman-teman, untuk belajar Canva ini nggak bisa dalam waktu 1 hari ya. Kalau yang Bu Emi aja kita minggu ya, dan itu materinya padat banget. Sehari itu bisa 2 materi. Makanya untuk hari ini saya hanya menjelaskan luasnya aja ya, Canva itu apa sih, terus manfaatnya untuk apa, cara pakainya kayak gimana. Iya, nanti kalau lanjut nanti bisa di latihan yang detailnya. Di grup WA. Nah, nanti bisa di grup ya. Nah, misalnya ini fotosintesis ya. Terus misalnya yang lain, bisa nggak Kak yang lain template-nya? Bisa. Misalnya template-nya lembar kerja matematika nih, ada nih. Matematika di sini. Tuh ada. Misalnya yang lain Kak, bisa nggak lembar kerja ekonomi ada nggak ya kalau di sini ya? Belum pernah nyoba aku. Lembar kerja ekonomi. Adanya sosial. Ekonomi.
nggak adanya IPA. Ya, nanti bisa dipakai ya, misalnya emosi ini untuk anak TK, cek rasa untuk anak TK, sunflower ini misalnya untuk IPA kayak gitu, sejarah video games. Nah, kenapa aku bilang tadi kalau misalnya teman-teman punya Canva Edu terus bisa bikin kelas sendiri, karena kalau misalnya kita mau ngasih tugas yang ini nih, misalnya ulasan buku ya. Nah, muridnya kan nggak usah ngeprint, mereka bisa langsung ngerjain di sini. Misalnya nama buku, tanggal berapa, bagiannya apa, gurunya siapa. Nah, latar belakang dan kualifikasi penulis, misalnya dijelasin di sini, latar belakang penulisnya siapa. Terus 5 hal yang saya pelajari apa. Terus ini kan tinggal diketik-ketik aja. Jadi muridnya itu bisa langsung ngetik, langsung dikirim ke gurunya, kayak gitu. Jadi nggak usah di print, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya, ini sampai di sini udah paham dulu belum? Kalau ada template itu bisa macam-macam. Udah paham ya? Sekarang kita lanjut gimana caranya kita mau ganti teks. Nah, kalau mau ganti teks silahkan nanti teman-teman diklik ini, ulasan buku. Terus nanti pilih sunting, di sini sunting. Nah, misalnya aku mau ganti misalnya di sini ulasan video. Ulasan film misalnya. Nah, aku pernah dapat tugas dari guru entrepreneur aku, dosen entrepreneur aku. Jadi beliau itu dosennya keren banget. Pagi di Jakarta naik pesawat, Pak. Udah ke Jogja, sorenya balik lagi ke Jakarta. Beliau tuh dosen lepas tapi luar biasa banget. Itu juga salah satu inspirasi saya. Inspirasinya apa? Beliau ngajar itu benar-benar lillah, dan mondar-bandir dari Jakarta ke Jogja itu pakai biayanya beliau sendiri, uang beliau sendiri. Karena aku tahu banget dosen lepas itu gajinya per semester cuma 600.000. Sedangkan beliau kadang pesawatnya pagi berapa, sorenya udah berapa, kan nggak cocok banget kan. Makanya beliau selalu bilang, saya itu ngajar kebutuhan rohani saya karena saya senang, pengen berbagi ilmu gitu. Nah itu jadi beliau itu ngasih tugasnya, suruh nonton film tentang bisnis yang menginspirasi, terus disuruh diulas tuh. Jadi pokoknya keren lah menurut aku, beliau tuh keren banget. Nah terus nanti tinggal diedit nih, misalnya namanya siapa, misalnya ya, ditulis nama. Jadi kayak tadi ya, diklik dulu tulisannya ini, terus kita pilih sunting. Nah, sunting itu untuk mengganti teksnya. Oke, kalau mau menghapus, pilih di sini hapus. Kalau mau diduplikat, misalnya tulisannya mau diduplikat, pilih aja yang di sini duplikat. Kalau animasikan itu untuk apa, Kak? Ini kalau kita pakai mau bikin video pembelajaran yang mau dianimasikan gitu. Jadi nanti ada animasi masuk, animasi keluar. Nah, itu pakai dianimasikan. Font itu kalau kita mau pilih jenis fontnya. Fontnya apa? Misalnya mau dibikin miring. Nah, misalnya Eleron, itu font. Terus ukuran font. Nah, ukuran font ini nanti bisa dibesarin, bisa dikecilin. Gitu ya. Terus di sini ada warna. Warna itu nanti bisa diganti, misalnya warna merah, warna ungu. Bisa minta tolong bantu di unmute ya. Oke, sekarang format. Mungkin co-host bisa bantu ya, unmute ya. Oke, aku bantu deh. Oke. Sabar ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau format itu, misalnya kita mau bold itu ditebalin, dimiringin, di garis bawah. Nih, mau dibesarin semua atau kecilin semua. Tadi mana tadi font ya? Font, format. Nah, terus misalnya mau di rata kiri, rata kanan, tengah, atau pinggir, itu bisa pakai yang tadi ya, yang bentuk format tadi. Mau dikasih nomor juga bisa pakai ini. Ya, misalnya dinomerin atau non gitu juga bisa.
Oke, itu tadi kalau format. Nah, kalau jarak, ini nanti untuk jarak misalnya, jarak hurufnya mau direnggangin atau dikecilin misalnya. Terus baris. Nah, baris itu baris antara baris A yang pertama sama yang kedua ya. Misalnya baris yang atas sama yang ini nih. Misalnya yang ini kita coba yang ini ya. Nah, itu tuh barisnya bisa dibesarin, bisa dikecilin. Gitu. Oke, terus habis itu di sebelahnya ada efek. Efek ini, efek tulisan ya. Misalnya mau dikasih bayangan. Nah, misalnya di offsetin. Kalau di ini pakai yang ini aja ya. Yang atas misalnya judulnya mau kita kasih efek nih. Misalnya mau kita lengkungin itu bisa. Nanti diatur tuh kelengkungannya mau ke atas apa ke bawah atau lurus. Atau efek yang lain, misalnya lebih ke gaya ya, misalnya mau dilubangin tengahnya atau misalnya mau dikasih offset. Nah, itu bisa dipilih di efek tadi. Transparansi, kalau kita mau mentransparansikan, bisa gambar, bisa teks. Posisi itu untuk maju ke depan sama ke belakang. Oke, jadi teman-teman, kalau hari ini belum bisa itu wajar. Kenapa? Karena saya hanya menjelaskan secara garis besar, bukan praktek secara langsung ya. Kalau mau praktek secara langsung itu materinya banyak banget, dan itu sehari nggak cukup. Biasanya kalau saya itu normalnya itu 2 minggu. 2 minggu itu dengan 1 hari 1 materi. Tapi karena ini biasanya aku kompres ya 1 minggu, itu sehari itu 2-3 materi. Materinya itu bisa banyak banget. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau masukin teks nih, mau masukin font atau gambar yang lain, bisa diklik tanda plus. Nah, tanda plus itu nanti di sini ada pilihan ya. Kalau ini kan template. Template itu adalah bentuk bentuk apa? Desain. Nah, bentuk desain yang sudah baku yang mau kita pakai. Kalau elemen itu isinya ini. Kayak elemen-elemen yang mau kita masukin, misalnya elemen gambar, bingkai, foto, video, lagu, itu semua bisa dimasukin ke sini. Misalnya aku mau cari gambar bunga. Nah, kita bisa nyari elemennya di sini. Kalau ekonomi apa sih Bun yang biasanya dipakai? Jual beli ya? Iya. Nah, jual beli misalnya. Jual beli. Nah, teman-teman bisa ngambil gambar-gambar yang ada di sini, dan gambar-gambar yang di sini no copyright. Beda kalau kita ngambil gambar di Google. Kalau di Google itu kita nggak boleh sembarangan ambil ya, karena bisa jadi itu punya orang lain dan punya hak cipta, ibaratnya kayak gitu. Beda kalau kita ngambil yang ada di Canva ini, kita mau ambil gambar yang manapun tuh boleh gitu, karena sudah ibaratnya kita sudah bayar dan bisa dipakai, dan di situ kan ada tulisan gratisnya kan, berarti memang sudah diperbolehkan untuk kita pakai kan, seperti itu. Nah, di sini ada foto, ini foto ya, foto, grafis, video, audio. Misalnya video, aku mau masukin video ke sini bisa nggak? Bisa, misalnya video yang ini. Nah, ini aku masukin ke sini bisa, itu. Oke, sekarang misalnya aku mau masukin unggahan gambar aku, bisa nggak? Pilih dari galeri bisa. Ya, di sini ada galeri, di sini ada unggahan. Kalau galeri, galeri itu cuman ada di Canva yang ada Play Store-nya. Misalnya aku ngambil ini ya. Tadi aku screenshot nih gambarnya Pak ini. Pak Kasmadi. Nah, tadi mau aku hapus background-nya. Nanti pilih efek di sini ya. Di sini ada efek. Terus pilih hapus latar belakang. Oke, tinggal ditunggu. Nah, untuk Canva yang belum Pro, yang belum Premium, atau yang belum Canva Edu, tidak ada aplikasi ini. Tidak bisa menghapus latar belakang, karena menghapus latar belakang itu harus Pro ya. Nah, ini udah jadi nih fotonya Pak Kasmadi. Taruh aja di sini, mau di mana boleh. Gitu ya. Terus, misalnya
aku mau ngambil apa lagi ya? Ini unggahan itu, aku kan tadi udah mengunggah fotonya Pak Kasnadi ya. Nah, nanti otomatis dia udah ke-save di sini nih. Itu. Teks, kalau kita mau masukin teks, logo, kalau kita punya logo. Lainnya itu misalnya barcode nih. Kalau misalnya kita bikin sertifikat, itu kan biasanya ada barcode-nya ya. Nah, kita bisa masukkan URL atau misalnya terserah dia apa, misalnya seminar misalnya ya. Kalau aku biasanya yang tak masukin nomor surat. Seminar ekonomi. MGMP ekonomi misalnya, ekonomi. Ekonomi. Oke, sekarang diklik aja buat kode gitu. Nah, nanti kodenya udah jadi. Langsung jadi. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mbak Widi, masih kecepatan nih. Iya, karena banyak banget. Kecepatan Bu, Mbak. Ya, masih kecepatan ya teman-teman ya. Iya. Diulang yang barcode. Betul. Stepnya mungkin dari step-stepnya itu pertama kita ngapain dulu tadi, yang buka akun ya, kemudian bikin presentasi misalnya, atau yang simpel-simpel dulu Mbak Widi, bisa nggak gitu? Atau gini Pak Kas, kita kayak Microsoft Teams itu ada handout-nya Pak, tapi file aja urutannya gitu, sehingga ada gambaran gitu. Ya, nanti dibagikan video YouTube Bu sebagai panduannya. Saya juga udah buat. Boleh Pak Dio ditampilkan dulu sementara Bu Idi masih cari. Pak Dio, tampilkan ada LKPD jurnal penutup, itu yang udah saya buat. Iya Bu Emi, Tolong Pak siap. Dio ditampilkan sambil Bu Idi cari-cari. Siap Bu Emi. Pak Dio. Iya Bu Emi, siap. Iya. Sebentar ya Bu. Iya. Mungkin Bu Widianya di stop dulu untuk share screen-nya. Sebentar ya Mbak Idi, sambil cari-cari. Ternyata aku unmute ya tadi ya. Nah, sebentar ya Mbak Idi ya. Mbak Idi udah siap? Ini Belum, monggo. Silakan. Saya juga udah membuat nih. Tadi kan di contohnya ada itu ya. Nah, ini udah saya ubah menjadi LKPD. Ini mana Pak Rio biasa yang bikin LKPD nih Pak. Nah, pakai Canva bisa Pak. Jadi satu lembar sudah bisa anaknya mengerjakan di sini. Langsung di situ ya Bu ya? Iya. Jadi kan lebih gampang. Kemudian juga PowerPoint. Coba kita liatin PowerPoint. Nanti saya sudah di-share di grup ya. Boleh dilihat. Nah, itu gampang bikinnya, Pak. Tapi tadi sudah dipandu Mbak Idi, mungkin kecepatan karena Bapak mungkin atau Bapak Ibu Bu Emi bisa ditunjukkan dalam bentuk Canva-nya. Ini kan foto ya? Iya, ini dari Canva. Ini hasil ya, Canva. Maksudnya gini, dari Canva-nya itu, bukan kan foto ya, bukan di Canva-nya gitu. Iya, ini dari hasil Canva. Jadi anak-anak bisa ngerjain di Canva-nya atau bisa kayak Google Sheet gitu kan, bisa di-share gitu ya. Jadi siapa aja bisa mengakses dengan catatan dia bisa ngerjain di situ gitu. Kalau Canva ini gimana? Nah, tadi yang di-share Bu Idi bilang kalau kita membuat grup kelas, Kak.
Nah, itu baru bisa dia lakukan di sini. Gitu. Jadi kalau enggak, anak-anak berarti ngambil file ini ya. Dan kita buat lagi di Google, di Google Classroom yang bentuk bentuk Word ya. Nah, nanti baru anak-anak ngerjain. Ini untuk mempercepat kita menunjukkan bahwa nanti ada pekerjaan ini ya nak, gitu. Kalau memang mau nanti buat grup kelas yang seperti Ibu Idi katakan tadi, gitu Pak. Oke, silakan Bu Idi, lanjut Pak Dio. Oke, baik. Pak Dio kembalikan. Jadi sebetulnya kalau kita belajar ilmu teknis seperti ini, itu tuh nggak bisa sekali belajar. Jadi harus berkali-kali ya. Pertama berkali-kali ditonton. Terus saya aja belajar yang Google Book itu aja nggak sekali, sampai 3 kali baru ngerti gitu, diulang-ulang lagi videonya. Nah, terus biasanya saya ngelihat ini juga e-booknya. Kalau e-book itu udah saya siapin sebenarnya. Jadi kalau e-book itu kadang saya bikinnya per tema. Misalnya mau bikin desain avatar, itu sendiri. Mau desain komik, itu nanti sendiri lagi. Mau desain video pembelajaran, itu sendiri lagi. Misalnya yang ini ya. Nanti udah ada step by step-nya. Misalnya editing video pembelajaran dengan Canva. Ini saya bikin e-booknya juga dengan Canva. Jadi dengan Canva itu kita bisa bikin e-book, bisa bikin video, bisa bikin presentasi, bisa bikin Twibun, desain Twibun, itu juga bisa pakai Canva gitu. Nah, kalau kita mau ke Google Book pun, biasanya saya nulisnya di Canva dulu, dijadiin PDF, baru nanti di-upload ke Google Book. Gitu. Nah, nanti udah ada step by step-nya. Misalnya pilih template, mengganti teks itu gimana caranya, menambahkan gambar, video, audio, menambahkan elemen, itu udah ada. Ini saya bikinnya di Canva. Jadi saya nulis beberapa buku, dan semua buku yang saya bikin, itu saya bikinnya di Canva. Nah, misalnya ini, desain avatar, bentuknya, bentuk kerudungnya, ini saya bikinnya di Canva. Jadi nanti modulnya udah ada, nanti saya share ya. Di belakang udah ininya ada tulisannya. Kayak tadi Bun aku bilang BM kan, aku kalau udah udah speechless duluan tuh kayak gimana gitu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi Canva itu nanti luas banget. Kalau sekarang misalnya kita mau sebentar. Misal kita udah udah ngedesain video pembelajaran, presentasi, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sekarang misalnya mau saya simpan atau mau saya upload, gimana caranya? Tadi Pak Kasmadi kan nanya, kalau misalnya dalam bentuk link bisa nggak? Bisa. Tapi beresiko. Resikonya gimana? Rusak. Bisa rusak, diedit orang, kayak gitu. Apalagi kalau anak-anak kan, kayak gitu. Bisa, misalnya tetap bisa dikasih. Misalnya aku mau ngasih yang ini green screen ya. Ditunggu dulu ya. Aku ada e-book nggak di sini? Ini saudara kembarku. Nah, teman-teman besok ini rata-rata orang Jakarta ya. Kalau misalnya suatu saat teman-teman ketemu saya di Jakarta, itu bukan saya ya. Itu saudara kembar saya. Emang ada siapa Mbak Idi? Widiana Nurmalasari Luki. Dia orang Kominfo, Kementerian Komunikasi. Oh gitu. Ya, dia PNS di Kominfo. Maka saya bilang kok ada Lukinya gitu. Iya, Widiana doang. Soalnya teman aku tuh pernah ketemu dia di sana, dikiranya aku, kok kamu sombong banget sih? Masa lupa sama aku sapa, kamu pura-pura nggak inget aku, katanya gitu. Oh, gitu. Jadi dia nyapa. Aku di bank kan, ketemunya di bank. Saudara kembar aku tuh nggak kenal sama dia. Terus dia marah, WA aku gitu. Aku bilang itu saudara kembar aku, bukan aku gitu. Oke, misalnya aku mau nge-share ini. Nah, ini tuh bisa di-save dengan cara apa? Klik ini ya, yang paling kanan, pojok kanan itu. Nanti ada pilihannya. Mau dikirim langsung ke Instagram, bisa. Ke TikTok juga bisa. Mau di-save ke Google Drive juga bisa. Ini ya, Google Drive.
Terus misalnya kita mau dikirim ke Telegram bisa, ke WhatsApp misalnya bisa, terus ke situs dalam bentuk situs web ya kalau itu ya. Atau misalnya mau dalam bentuk PowerPoint bisa. Kalau kita mau nge-save dalam bentuk yang lain bisa nggak Kak? Misalnya pilih aja simpan sebagai di sini. Simpan sebagai. Terus nanti di atas itu ada pilihannya. Pilihannya ada misalnya PNG. PNG itu gambar yang berkualitas tinggi, ada JPG. Terus ada PDF ya, PDF. Biasanya kalau kita mau nulis buku dan mau kita masukin ke Google Book, itu kita pilihnya yang PDF. Terus di sini ada MP4. MP4 itu kalau mau dalam bentuk video. Nah, kalau misalnya kita mau bentuk link kayak Pak Kasmadi tadi, hati-hati ya. Kalau kita mau nge-share dalam bentuk link, kita klik yang titik 3 ini, titik 3. Terus teman-teman pilih ini ya, bagikan. Ada tulisan bagikannya. Nah, tapi silahkan teman-teman pilih dulu itu mau diedit atau hanya ditonton. Kalau mau dikasih ke murid, pilih aja yang ditonton. Misalnya ditonton, terus salin tautan. Udah disalin, terus kita pergi ke WhatsApp. Grupnya tadi mana ya? Fun for Teachers ya. Ya. Oke, ini aku tempel. Nah, boleh teman-teman lihat. Sekarang boleh lihat ya. Kalau nggak punya Canva pun, kalau di share link itu bisa. Tapi ini bentuk video ini. Nah, Kak, kalau misalnya kita mau masukin audio atau video kita di Canva bisa nggak? Bisa. Tapi aku bilang tadi ya, materi Canva itu banyak banget, luas banget. Nggak bisa kalau cuman sejam, 2 jam aja belajar. Itu aja kita butuh waktu seminggu. Karena materinya tuh banyak banget. Untuk yang bisnis sama untuk yang guru itu nanti materinya juga beda. Bisnis itu nanti materinya sendiri. Yang guru itu materinya juga sendiri. Jadi Canva itu kalau mau diublek-ublek luas banget. Gitu ya. Ini aku bikinnya di Canva nih. Kayak bikin video ini. Sebentar aku contohin video aku. Kemarin aku bikin video perkenalan video Anda yang mana nih? Nih. Nah, jadi kalau kita maaf di sini ada azan, boleh nunggu dulu ya, Bun ya? Iya, boleh silakan. Boleh ditulis di kolom chat dulu kalau ada pertanyaan sambil nunggu azannya selesai. Tapi Nizam ikut main air. Ya udah biarin. Main air ya sama Nizam. Boleh. Kok boleh sih, Mah? Iya, tapi harus tanggung jawab ya.
Mbak Idi ada yang tanya gimana kalau nge-save dalam bentuk link. Tadi ketinggalan katanya. Oke, lanjut ya. Kalau nge-save dalam bentuk link, oke sebentar. Misalnya tadi kita udah bikin project ya. Misalnya kita udah bikin project ini, terus diklik aja yang bagian kanan atas itu, ada pilihan panah ke atas. Ini suara aku udah bunyi kan ya Bun ya? Udah. Oke. Nah, pilih salin link itu bisa dua ya, bisa lewat yang tadi, yang titik 3, atau lewat ini. Kalau lewat ini, kita nanti pilihnya yang ini bagikan tautan. Bagikan tautan, tapi cuma bisa dilihat. Kalau yang ini, Hezin Flipping Book itu dalam bentuk e-book. Oke, bagikan tautan. Nah, ini udah. Terus kita pilih salin. Ya, salin tautannya tadi. Terus kita paste ke grupnya. Mana grupnya tadi ya? Oh ini. Ini dipaste aja, ditempel. Nanti dia udah sama kok. Tuh. Terus kita tinggal klik aja, dibuka. Nanti dia udah otomatis masuk. Nah, ini anak-anak cuma bisa ngeliat, nggak bisa ngerjain. Ya. Tuh, gitu. Oke, terus tadi sampai di situ dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu lagi. Oh ya, tadi pas bikin video tadi, aku bikin video animasinya orang itu namanya stop motion, video stop motion, itu bikinnya juga dengan Canva. Kayak gitu. Jadi kalau mau belajar tentang Canva itu, materinya tuh banyak banget. Ini kan cuman dasarnya aja ya, cuman masukin dan lain sebagainya, tapi belum sampai yang detailnya. Misalnya kalau kita mau bikin video presentasi, itu nanti ada kata kunci sendiri. Kalau kita mau bikin video stop motion, misalnya nanti ada caranya sendiri. Tinggal ini sih, tinggal belajar teknik dasarnya aja. Oke, monggo Bun, Bu Emi kalau ada pertanyaan lagi. Maaf ya kalau kecepatan ya. Iya, silakan Bapak Ibu yang mau tanya langsung juga boleh atau melalui chat. Silakan Bapak Ibu. Bu Tini raise hand itu, monggo Bu Tini. Oh iya, Bu Tini silakan. Halo Bu Tini. Ya, silakan Bu Tini dari SMA Ragunan. Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya Bu, saya sudah pakai HP. Oh gitu. Oh, oke. Saya sudah dipandu sama anak saya. Nah, nanti bisa belajar sama anaknya juga ya. Biasanya anak kita malah lebih pintar dari kita. Oke, aku mau nge-share e-booknya ya. Untuk e-booknya aku share ke grup ya, nanti bisa dibaca-baca. E-modul dengan Canva. Ini desain e-modul kalau nggak salah. Coba tak cek dulu. Mungkin itu dulu ya. Karena memang kalau kondisinya pertama, kalau di siang itu aku agak susah konsentrasi. Terus di rumah kan juga rame ya, anakku ada 2. Anakku dikit-dikit balik ke sini nanya. Terus ini jadi kayak ambiar duluan. Kayak modulnya udah aku share, nanti bisa dipelajari ya. Nanti di sini ada stepnya, masuk ke akun Canva-nya kayak gimana. Pilih ukurannya seperti apa, mau pilih desainnya gimana, hapus bagian yang tidak dibutuhkan, terus menduplikat halamannya gimana, itu udah ada di sini. Ini aku nge-share yang tutorial yang pakai laptop.
Gitu ya. Nanti sampai jadi e-booknya itu seperti apa, ini udah lengkap di sini. Oke, monggo Bu Eni, tak kembalikan ya. Baik, Mbak Idi. Nah, begitu teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita hari ini? Ya. Bu Emi, Bu Emi. Ya, gimana Bu? Saya senang nih dapat ilmu baru ya dari Kak Widya ini. Kalau saran saya pertemuannya jangan sekali Bu Emi ini. Kayaknya perlu 3 kali, 4 kali gitu. Atau seminggu tadi kata Bu Widya ya. Boleh, Khusus yang Bu. khusus yang pertama misalkan tadi karena kebutuhan kita untuk guru, misalkan yang for education yang pakai pro tadi. Saya sebenarnya menyimak gitu Bu Emi. Saya catat cepat-cepat nggak keuber gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu Widyanya ngasih modul. Ini maksudnya saya sebenarnya modul ini kalau di-share nanti di awal biasanya saya cetak Bu. Saya download, cetak, lalu saya pelajari ulang terus dipandu begini Bu Emi, itu maksudnya saya gitu. Enak ya, jadi sampai ngerti sampai ada produk yang kita buat gitu Bu Emi. Ya, karena memang di awal memang tadi Bu Idi bilang berkali-kali bahwa memang tidak bisa hanya 1 kali. Kan kita punya grup itu, di grup bisa nanti request mau apa, pelatihannya mau buat apa gitu. Nanti kita adakan lagi. Kalaupun tidak di MGMP, itu kita melalui grup saja, nanti bisa berhubungan langsung dengan Mbak Idinya. Gitu ya Bu Farida. Jadi supaya nggak terlalu formal untuk ke MGMP. Itu boleh. Jadi di grup, Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup, jika memang ingin terus mengenal Canva, jangan left dari grup. Ya, gitu sarannya. Supaya nanti bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Ini Kalau mirip, berarti, ini Bu Emi, ya. mirip Microsoft Teams yang saya ikutin. Mirip banget. Iya. Jadi tapi dia tidak terlalu banyak aplikasi yang bisa ditampilkan Ibu. Kayaknya sederhana, pakai HP kayaknya langsung nyambung juga ya tadi. Iya. Nah, siapa tahu ada bisnis, benar tuh kata Mbak Widya, kita mau diajari pintar bisnis sih, jadi inovatif kreatif, bener nih. Iya, jadi kita ada edukatifnya Bu, ada bisnisnya juga. Silakan nanti kalau memang berminat, janganlah dari grup aja, tinggal request mau apa, nanti akan kita lakukan pelatihan. Kita tuh seminggu kadang-kadang penuh Bu, 3 kali. Betul Bu Emi. Iya gitu yang dilakukan. Tapi malam Bu, risikonya ya gitu. Karena kalau siang gitu kan mengganggu. Seperti saat ini kan ganggu nih. Tapi kalau malam kan kita agak santai. Sambil tiduran juga bisa ngikuti gitu. Iya Bu Emi nih. Mbak Idi ya. Menarik nih Bu Emi. Jadi kalau saya tuh kalau bikin pelatihan itu malam. Karena mengkondisian ya. Ini selalu saya sampaikan ke teman-teman saya yang mau belajar bisnis, terutama teman-teman guru. Kemarin tuh ada teman guru aku juga yang PNS kan. Dia curhat, tugasnya banyak banget di sekolah seabrek. Terus gajinya nggak mencukupi. Gajinya cuma segitu, tugasnya seabrek. Terus dia nggak punya waktu untuk belajar. Aku bilang kayak gini, kalau kamu mau terjun ke dunia bisnis, harus belajar manajemen waktu dulu gitu, dan itu harus dikomunikasikan dengan satu keluarga. Dikomunikasikannya gimana? Oh ya, nih aku sama anakku jam belajarnya segini sampai jam segini. Nanti jam segini sampai jam segini mama kerja, kamu nggak boleh ganggu mama, misalnya kayak gitu kan. Kalau saya dengan anak-anak saya dan keluarga saya, mereka tahu mama itu kerjanya jam 7 ke atas. Jadi jam habis maghrib sampai jam 7 itu jamnya belajar sama mama. Belajar ngaji sama mama, terus ini jam mainnya dia tuh jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Jadi harus bisa memanajemen waktu. Suksesnya kita itu tergantung kita memanajemen waktunya kita tuh di mana gitu. Kalau kitanya aja berantakan, ya nanti kemana-mana juga berantakan, hubungan sama keluarga juga berantakan gitu. Makanya aku bilang jangan berani masuk ke dunia bisnis kalau kamu mindset sama manajemen kamu ke keluarga belum benar. Jadi komunikasi dengan keluarga itu penting banget. Terus dia suka gini kan,
aku tuh kalau di rumah nggak pegang HP, soalnya nanti anak aku gini ikutan main HP terus minta ini minta itu. Dijelasin dulu dari awal, handphone itu alat kerja bukan alat menghibur diri. Kamu kalau mau menghibur diri main sama mama sama ayah gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah salah masukin mindset ke anak kita, itu memang agak susah ngebenerinnya karena mereka berpikirnya handphone itu alat menghibur diri. Jadinya kalau mamanya pegang HP, pikirannya mamanya lagi main HP. Itu. Tapi kalau dari awal kita bilang mama lagi kerja. Mama pegang HP itu lagi kerja, nyari rezeki buat kamu. Kamu mau beli mainan, mau beli ini nanti mama beliin. Tapi mama mau kerja dulu. Nah, kalau dari awal kita sudah ngasih tahu mindsetnya itu, anak-anak ngerti, oh mama lagi pegang HP, mama lagi kerja gitu. Jadi memang dari awal mindset terus manajemen waktunya itu benar-benar harus dibenerin dulu. Dan kebetulan kalau manajemen waktu saya itu malam hari. Jadi kerja saya itu jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi materinya saya nge-share di situ. Dan kebetulan kalau jam segitu anak-anak saya udah tidur. Jam 7 malam tuh gak usah disuruh tidur, mereka udah makan sendiri-sendiri ke kamarnya sendiri-sendiri. Alhamdulillahnya di situ. Jadi kalau mau belajar sama saya, belajarnya malam jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Gitu. Cuman 1 jam durasinya. Terus tadi ini ada yang nanya nih, kalau saya nggak punya SK pembagian tugas, misalnya saya guru honorer, nggak punya akun pendidikan, nggak punya SK pembagian tugas, tapi pingin dapat Canva Premium, caranya gimana? Silahkan tanya sama Bu Emi ya, nanti diarahin. Nanti ada promo Canva ya Bu Emi ya. Nanti yang masuk tim juga tadi, jadi bisa masuk tim dapat Canva Premium sama dapat materi gratisnya. Kan bisa ikut pelatihan juga. Ya. Kirimin. Akhirnya 6268 ini takut nggak hafal. Sebenarnya tuh gimana Bapak Ibu? Dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mumpung kita masih ada waktu. Sekarang. Halo. Sarwan lagi nih. Apa? Monggo. Iya, ya lo. Sekali terinspirasi sekali nih Bu. Saya ini tadi sampai makanya saya tutup untuk mengantisipasi Bu ini jaring aku terkendala. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu berikan ada tutorialnya untuk bagaimana ini yang antara yang pro dan yang tidak pro tadi. Saya coba-coba buka-buka ini tadi, saya buka-buka. Saya punya ini di pro atau tidak. Terus kemudian yang kedua Bu, kalau ada nanti jangan jatuh. Kalau bisa nanti Bu kita kasihkan itu gambaran ini ciri-cirinya yang pro ini, yang tidak ini, supaya nanti saya mau cocokkan ini saya punya ini sebenarnya yang mana. Supaya kami nanti ya minimal kalau saya dengarkan dari penjelasan Ibu tadi, wah luar biasa ini kalau kita bisa menggunakan seperti itu, luar biasa sekali menurut Anin tadi. Kemudian yang kedua nanti Bu videonya, kalau ada Bu video penjelasan kita nanti kita share di YouTube supaya kami bisa mengulangi tadi, karena tadi saya sebentar karena saya sholat asar Bu untuk waktu saya, sehingga saya tidak bisa tadi sedikit beberapa menit tadi saya mengikuti sholat asar di masjid. Iya Bapak. Bapak sudah tergabung di grupnya kan Pak? Yang grup yang mana Bu ya? Sebentar dulu Bu. Grup WA. Kan pada waktu Bapak itu Fan APP Bu ya? Fan APP Bu ya? Ya siap sudah Bu, siap ya, sudah. Siap Bu. Oh iya ada ini Bu. Oh ya oke. Iya udah ada kan Pak. Oke ya kasih banyak Bu, ini kasih banyak. Sama-sama. Siap. Kalau kita mau ngecek Canva kita udah pro atau belum, itu tuh triknya sih cuma satu sih. Salah satunya ya, menghapus background tadi. Kayak misalnya aku tadi menghapus background foto itu. Nah, kalau untuk yang belum pro, kita nggak bisa menghapus background-nya. Pertama itu ya. Terus yang kedua, sebentar. Nih. Masukkan foto udah bisa ya. Misalnya kita buka project nih. Terus untuk ngebedain pro-nya. Yuk ya. Ya, misalnya aku pilih unggahan, terus masukkan foto aku misalnya. Foto ini deh, foto ini. Nah, mau aku hapus backgroundnya.
kalau dia pro, nanti dia udah bisa menghapus background. Ini diklik ya fotonya, terus kita pilih efek. Nah, pilih efek, terus kita pilih hapus background. Penghapus latar belakang. Nah, kalau dia udah premium, dia bisa menghapus background. Kalau belum premium, belum bisa menghapus background. Nah, tadi kenapa aku menyarankan? Karena aku tadi ngedengernya ini ya. Maaf, ini ada gangguan sinyal. Oke. Kenapa aku tadi bilang kenapa harus memanfaatkan Canva for Education tadi? Karena nanti orang udah lagi kerja. Maaf ya. Ini aku unmute dulu ya. Udah lagi kerja. Bentar ya sayang. Oke. Pertama tadi ya, untuk membedakan dia pro atau enggak adalah coba dihapus backgroundnya bisa apa enggak. Yang kedua, kita mau ngerubah ukurannya. Jadi kalau kita udah ketemu nih template yang bagus, tapi saya mau rubah dalam ukuran Instagram, nanti teman-teman bisa klik yang ini, yang garis-garis yang tebel-tebel itu, yang berlapis-lapis tadi. Terus nanti pilih ukurannya. Misalnya mau dipilih ukurannya, ukuran khusus. Maaf tadi keluar. Nah, nanti ada pilihan ukuran, misalnya ukuran khusus, atau mau saya ganti ukuran Instagram. Biasanya saya pakai ukuran Instagram. Nanti dipilih aja. Maaf. Oke, nanti dia otomatis udah berubah jadi ukuran Instagram. Maaf ya, ini agak error tadi. Salin dan ubah ukuran. Oke, terus tadi apa lagi ya? Pertanyaannya apa tadi? Aku kok lupa ya. Tadi pertanyaan apa Bu Emi? Udah untuk dari itu menunjukkan Bedanya ya. beda yang edu sama. Nah, karena tadi kan aku dengar ya kalau di awal itu dijelasin kalau kedepannya kita mungkin akan terus PJJ itu tadi kan. Makanya aku saranin tadi kalau bisa daftar ke Canva Edu-nya masing-masing kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah nanti bisa daftar ke Bu Emi. Tuh, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Dia anakku udah renang, dia udah teriak-teriak. Kedengeran nggak tadi pas teriak-teriak? Iya, kedengeran. Mama. Baik Bapak Ibu, gimana halo, jika Bapak, tidak ada lagi yang ditanyakan? Halo, Bu. Masih ada Saya, Pak? Iya, monggo. Itu tadi Bu yang ada yang kita jelaskan yang ini tadi yang ditampilan di Bu ya, yang tampilan di Android Bu, versi Androidnya Bu ya. Ini versi Android semua. Oh ya, kayaknya ini saya punya sama-sama kayak kita punya ini, cuma saya tidak tahu, belum saya buktikan tadi yang digambar itu tadi. Mudah-mudahan nanti benar-benar pro ini saya punya ini. Amin. Ya, tampilan di laptop nanti beda lagi. Iya, yang kita presentasikan tadi saya cocokkan dan saya ini menu-menunya sama itu Bu. Cuma saya tidak tahu nanti kalau saya kasih gambar seperti kita punya atau tidak. Siapa tahu tidak tahu Bu ini. Oh ya Bu Emi, minggu depan kita ada ini desain tribun. Desain tribun Maulid Nabi dengan Canva itu nanti tanggal 23 Oktober. Iya, nanti saya share di grup ya, Mbak. Oke, nanti kita belajar itu ya. Jadi memang belajarnya harus step by step sih, nggak bisa langsung brek. Aku aja belajar Google Book aja pelan-pelan. Ternyata kalau udah bisa Google Book tuh kita bisa dapat uang dari situ loh. Dari buku yang kita jual di situ kayak gitu. Jadi semuanya pengen tak masukin deh. YouTube udah jadi aset tuh, udah passive income. Sekarang merambah ke Google Book biar bisa jadi passive income lagi. Terus nanti lanjut kemana kayak gitu. Jadi sebagai guru itu silahkan dioptimalkan. Kalau kita benar-benar mengoptimalkan diri kita sebagai seorang guru, insya Allah tuh nanti rezeki datang sendiri. Mengoptimalkan tuh maksudnya gimana? Misalnya bikin video pembelajaran di YouTube. Akhirnya YouTube-nya monetis. Terus kita dapat uang dari YouTube. Ada tuh TK tuh, dia per bulan dapat 5 juta dari YouTube. Jadi guru-gurunya itu, satu TK itu kerjasama bikin video pembelajaran bareng-bareng. Terus di-share tuh kemana-mana. Akhirnya udah monet dalam waktu berapa bulan. Kayak gitu. Itu dari YouTube, misalnya kita bikin video pembelajaran. Sekarang kalau misalnya dari Canva gimana?
kita bisa nulis e-book. E-book apa? Misalnya e-book pembelajaran. Misalnya kita bikin e-book yang simpel aja lah. Misalnya menjelaskan materi tentang ekonomi, rumus-rumus ekonominya yang simpel-simpel, misalnya kayak gitu. Masukinlah itu ke Google Book, dijual di situ bisa. Atau masukin ke Google Play, itu nanti di-share juga bisa kan ke murid-muridnya. Kalau Google Play itu nanti kayaknya sistemnya kayak YouTube juga deh, ada monet juga deh. Semakin banyak yang download, semakin banyak yang lihat, nanti ada iklan masuk kalau nggak salah ya. Kalau Google Play ya, bukan Play Store kalau nggak salah. Tapi kalau Google Book itu kayak kita ngejual buku tapi di Google Book, dan itu pasarnya internasional, nggak cuma Indonesia aja. Jadi kita nulis buku masukin ke situ bisa. Terus apa lagi ya kalau sebagai guru? Kalau kemarin murid aku tak ajarin Canva, itu dia ngedesain ini. Jadi dia dapat duit ngedesain foto-foto wisuda temennya. Kalau foto 50.000, kalau video untuk undangan pernikahan, itu dia bandrol 250.000. Jadi aku memberdayakan murid aku semua. Murid aku aja sekarang, kan ada yang bisa tuh editing video. Iya. Tak giniin. Dia kalau misalnya ada teman-teman guru aku yang WA kamu, itu dari aku gitu. Jadi dia yang garap videonya, tapi dia juga ngasih fee ke aku juga kayak gitu. Ini aja aku tadi habis ditransfer juga sama murid aku. Aku kemarin dapat ini editing video, ada 2 video